kambing sehat nih, jenggak-jenggrakan sehat. Ntar kalau bos saya kemarin untuk mati, harus 1 bulan satu, misalkan 1 bulan itu nggak mati, Berapa kambing itu merahnya? banyak sih Pak, ada 30 ekor. Allah Akbar. Dulu kan abang saya kan bawa bininya ke sini nih, campur nikah gitu ya. Itu pas hamil pertama guguran, Masya Allah. terus hamil kedua lagi keguguran, ketiga keguguran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Segenap di channel kami, channel Segenap Official. Untuk malam ini kami sedang berada di satu perkebunan di daerah Sawangan, Depok. Yang menurut penjaganya di sini nih, menurut Mas Supriyadi ya Mas ya? Iya. Menurut Mas Supriyadi, pada saat dia menjaga di sini sering banyak gangguan-gangguan. Sebenarnya pada malam ini kami bukan ingin penelusuran, tapi ingin cari suasana baru nih, begitu ya Dok ya? Betul. Kami ingin mencari suasana baru dan mencoba mencari, dan akhirnya ketemu di sini. Dan pada saat ini dalam frame mungkin banyak orang, ada Bang Purnadi, ada Bang Rizal, Mas Supriyadi, dan selalu bersama Dr. Hasim Haq. Gitu. Mungkin Mas Supriyadi boleh diceritakan apa nih pengalaman-pengalaman yang didapat di sini? Ini pas sebelum ini kan katanya ini karena orang di sini yang punya orang ya kaya gitu, tapi karena kebun itu agak-agak ya bilang angker sih Pak. Dibilang angka Ya, bos saya ini merah kambing nih. Ya kambing, kalau setiap bos saya kemari misalkan nunjuk satu kambing itu, kambingnya besoknya mati. oh gitu. Terus kambing sehat nih, jenggak-jenggrakan sehat. Ntar kalau bos saya kemari nunjuk mati, harus 1 bulan satu. 1 bulan satu. Iya, kalau misalkan 1 bulan itu nggak ada kambing yang mati, bulan depan 2. Oh. Anehnya tuh di situ. Ya masih bingung, masih mikirin tuh emang teman-teman saya di sini. Kadang-kadang kalau misalkan ada, pernah nih di sini, di sebelah sini nih, itu dulu pas saya habis ngasih makan nih lele, ini kan ada peternakan lele juga. Oh, tadinya di sini ada peternakan lele. Iya, sama kambing sama lele. Habis ngasih makan ya sekitar jam 9-an lah. Itu abang saya cuci tangan di sebelah sini nih, itu langsung ketawain. Oh gitu. Iya, Langsung ada gangguan berupa suara ketawa. iya, ketawa kayak kuntilanak gitu. Kata orang-orang sini juga emang itu banyak. Ini kan ya karena punya orang dulu, mungkin ya ada lah buat jaga-jaga kebun biar nggak dirajak orang, Iya. dibeliin Atau dipatok orang lah gitu ya, kasarnya. Mas Supriyadi udah berapa lama nih jaga di ini sini? udah lumayan lama, udah ada 8 tahun Pak. Sudah Masya berapa Allah. Nah, 8 tahun. Tapi sekarang ternak-ternaknya itu masih ada. Ternak-ternak udah nggak ada Pak. Itu ternak-ternaknya pada mati semua, mati hati. Karena kalau menurut Mas Supriyadi mungkin matinya mati nggak jelas gitu ya. Ya matinya wajar. Nggak wajar gitu ya. Ya orang 1 bulan satu, misalkan 1 bulan itu nggak mati, ya 2. Besoknya Berapa kambing itu merahnya? Banyak sih Pak, ada 30 ekor. Allah Akbar. Iya, 30 ekor nggak ada yang jadi duit. nggak ada. Beranak aja nggak pernah Pak, nggak bisa beranak. Iya. Mungkin gini dokter, ini kan menyambung, sebenarnya nih kita teman-teman Sobat Segenap
kita menyambung dari konten pertama kita nih yang membahas sisi lain ilmu kebatinan gitu. Iya betul. Ane pengen nanya ke dokter nih dok, sebenarnya kenapa sih dok kalau makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk yang dibilang gaib itu dia suka mendiami tempat-tempat seperti ini, Ya seperti kebun atau rumah-rumah kosong. rumah kosong, gedung kosong, persawahan gitu kan. Nggak, sebelum kita menjelaskan arah kenapa makhluk-makhluk astral lah, kita pakai bahasa ini aja ya. Kalau makhluk astral senang menempati tempat-tempat seperti ini. Kenapa dia juga senang nempatin gedung-gedung kosong? Sebetulnya jawabannya sederhana ya, karena di situ nggak dihuni manusia. Nggak dihuni manusia satu. Yang kedua, yang pernah aneh bahas di satu konten, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu, berarti kan jangan jadikan tempat dagang kita, tempat usaha kita, rumah kita, gedung kita seperti kuburan. Nah, kenapa kita nggak boleh menjadikan? Karena setan menyukai tempat-tempat seperti itu ya. Nggak pernah ada orang ngaji di dalamnya, nggak pernah ada orang sholat di dalamnya, nggak pernah ada orang zikir di dalamnya. Nah, setan, jin-jin kafir itu menyukai tempat-tempat seperti itu. Jadi jawabannya sederhana. Kenapa mereka menyukai? Ya karena memang nggak ada penghuni manusia. Nggak ada manusia ya dia senang menempati tempat-tempat seperti itu. Nah, kita nih tujuan di sini nih, kita bikin podcast. Ngobrol apa ya kalau bahasa kita orang camping itu apa sih namanya, Kumpul lah gitu. Hobi. iya, secara tidak langsung kan ya, kalau bahasa kasar ya kita nggak ganggu mereka, kenyamanan mereka yang ada di sini. Tapi mungkin karena kita kesininya rame-rame, ini kan banyak, ada kamerawan, ada lampu, ada orang-orang yang nggak sholat pun banyak. Mungkin kalau kita sendiri gangguannya mungkin ekstrim. Misalnya ada tadi suara ketawa atau apa, ada suara ya, kalau kita dengar suara alam kan ada suara apa tadi sini, jangkrik, apa suara binatang-binatang malam, ada suara kayak kodok mungkin nanti terekam di kamera. Jadi sebenarnya intinya sih ya karena tempat tersebut nggak ada penghuninya. Nah, manusia makanya makhluk-makhluk seperti itu ya senang menempatinya. Nah, itu kita bicara satu keadaan. Jadi begini, Anda pernah baca di dalam satu riwayat, entah itu hadisnya dhaif, entah itu hadisnya hasan atau tidak. Jadi begini, sebelum Allah menciptakan makhluk yang berakal yang disebut Babul Bashar, bapaknya manusia yaitu Nabi Adam, nenek moyang kita nih, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya malaikat, yang namanya jin. Allah sudah menciptakan. Kemudian setelah bumi itu sudah terbentuk, di dalam riwayat tersebut Allah menempatkan makhluk-makhluk tersebut, malaikat, jin, ke bumi ini sebelum dihuni manusia. Nah, mereka menempati yang namanya bumi sebelum dihuni, sebelum diciptakannya Nabi Adam. Begitu. Nah, pada saat mereka menempati ini bumi sebelum dihuni yang namanya manusia, banyak terjadi sering kekacauan. Jadi antara sesama makhluk jin itu mereka sama seperti kita lah. Mereka berperang, mereka berantem, mereka buat kerusakan di muka bumi, mereka buat rusuh segala macam. Nah, di dalam riwayat tersebut dikatakan Allah pengen gantiin makhluk-makhluk yang membuat kekacauan di muka bumi itu. Gitulah. Di dalam riwayat tersebut terbaca seperti itu. Singkatnya seperti ini. Malaikat bertanya, "Ya Allah, ngapain sih nyiptain makhluk yang selain dari jin, selain dari kita? Apa udah kurang? Orang-orang yang berzikir kepadamu, orang-orang yang bersujud kepadamu, orang-orang yang berhamba kepadamu." Kata Allah, itu hakku, prerogatif aku untuk menciptakan yang namanya makhluk selain dari para malaikat, dari para jin. Nah, kemudian yang namanya iblis itu dulu namanya belum iblis. Sebelum Allah mengusir dia dari surga, dia bukan iblis. Dia itu pasukan, ada jin-jin khusus yang sifatnya Kopassusnya Allah untuk
menanggulangi kerusuhan yang ada di muka bumi sebelum adanya manusia. Nanti kita nyambung ke arah situ. Allah menciptakan satu pasukan yang dipimpin, yang disebutlah namanya iblis. Sebelum ada riwayat mengatakan sebelum dia digantikan namanya iblis, itu dia punya nama Azazil. Dia bentuknya makhluk jin yang sempurna, gagah, bahasa kita seganteng-gantengnya manusia. Sebelum dia sebelum dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah menciptakan yang namanya Nabi Adam, kan ceritanya malaikat nanya nih, ya Allah emang nggak cukup emang udah diciptain kita nih, gitu. Enggak, nanti aku akan menggantikan makhluk-makhluk yang ada di bumi, terutama jin tersebut. Aku akan menggantikan dengan yang namanya manusia yang aku akan ciptakan nanti. Paham gak nih? Jadi Allah menciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, Azazil ini dia Kopassusnya Allah yang sering menanggulangi kerusuhan, peperangan, istilahnya dia berantas dah yang macam-macam dia ada di muka bumi ini. Ketika Azazil turun untuk memberantas jin-jin yang bikin kerusuhan di muka bumi, nah ini ada yang kalau istilahnya ada yang dengar nih. Itu mereka kabur. Ini bumi, dia kabur ke arah mana? Ada yang lari ke laut, ada yang ngumpet di hutan, ada yang ngumpet di padang pasir. Jadi dia mengumpet di sudut-sudut bumi. Jadi, nah segolongan-golongan jin ini ada yang macam-macam. Ada yang kalau di budaya kita Indonesia ada yang segolongan kuntilanak, ada yang segolongan Gandariwo, ada yang segolongan Banaspati, ada yang segolongan tuyul, ada macam-macam. Jadi mereka ketika Azazil turun untuk nertibin peperangan, mereka kabur kemana-mana. Ketakutan gitu ya. Ketakutan. Azazil ngelaporin ke Allah, udah saya berantas semuanya. Padahal nggak semuanya dia berantas. Ada yang ngumpet tadi, yang bilang ngumpet di lautan, ngumpet di sungai, ngumpet di tebing, ngumpet di padang pasir, ngumpet di pohon-pohonan. Nah, mereka tetap ada dan menempati yang namanya bumi Allah. Tetapi mereka sudah nggak dikasih hak prerogatif untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena ada nanti kita nih, Nabi Adam dan keturunan yang akan menjaga bumi. Gitu loh, itu singkat cerita kenapa keberadaan mereka ada. Ya mereka memang ada sebelum adanya kita. Iya. Kalaupun ada tanah kosong, kalaupun ada dataran kosong, gurun pasir kosong, ya mereka memang udah ada duluan sejak tadi sebelum adanya Nabi Adam. Begitu ceritanya. Jadi kalau ditanya kenapa mereka senang menempati tempat-tempat kayak misalkan kebun atau rumah-rumah kosong, karena memang dia sudah ada sejak zaman dahulu. Dan mungkin itu juga jadi jawaban kenapa jin-jin itu umurnya tua-tua gitu. Nah iya. Dan mereka udah ada duluan di tempat ini. Taruhlah nih kebun ini mereka udah ada di tempatnya. Kemudian dibangun satu rumah, kemudian dibangun satu gedung. Ya mereka kan tersingkir. Jadi secara tidak langsung harmoni alam yang tadinya udah nggak ada apa-apa nih, mereka nyaman tinggal di sini. Tiba-tiba dibangun satu gedung, tiba-tiba dibangun satu rumah, tiba-tiba dibangun satu taman, apalah bentuknya. Ya mereka tersingkir. Kemudian pertanyaannya, lah kan kita nggak lihat. Ya memang nggak lihat. Tapi mereka punya segolongan-golongan makhluk, segolongan-golongan jin yang memang dari zaman Nabi Adam mereka senang mengganggu gitu. Dipindahin atau enggak mereka tempatnya, ada atau enggak mereka di situ, maksudnya mereka menetap di situ atau enggak. Mereka memang segolongan-golongan jin yang pada saat ditertibkan dulu oleh pasukan Kopassusnya Allah, mereka enggak semuanya habis, mereka enggak semuanya musnah. Nah inilah cucu-cucu anak keturunan jin-jin golongan yang nangkring-nangkring di pohon itu tuh yang dulu ditertibkan sama yang namanya Azazil sebelum dia menjadi terkutuk menjadi iblis. Begitu. Oh iya, mau nanya nih Pak Ustadz. Dulu kan abang saya kan bawa bininya ke sini nih, baru nikah gitu ya. Itu pas hamil pertama di kuburan. Masya Allah. Terus hamil kedua lagi ke kuburan. Masya Allah. Ketiga ke kuburan lagi. Pas dia pulang ke kampung, alhamdulillah jadi. Nah, itulah yang tadi saya bilang.
mereka itu kan memang ada sebelum kita. Mereka sudah menempati sebelum kita menempati tempat ini. Jadi makanya tadi saya bilang, ketika kita menempati ini, kita bangun atau kita jadiin rumah atau apa, mereka merasa terganggu. Gitu. Makanya ada orang khusus yang kasar bisa nertibin mereka gitu loh. Nah, tetapi dalam syariat kita Islam, Rasulullah sudah menggambarkan di dalam satu hadis yang tadi Anda katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Kalau kita menempati satu tempat, kita menempati satu rumah, satu gedung atau apapun bentuknya kebun begini, jangan lupa yang namanya baca Quran, jangan lupa yang namanya zikir. Jadi apa? Supaya mereka nggak ganggu kita. Kalaupun mereka tersingkir, tujuan kita bukan menyingkirkan kita, bukan menyingkirkan makhluk tersebut, tapi ya ini tempat udah menjadi tempat yang namanya manusia. Dan ingat di satu konten yang pernah saya katakan, jangankan satu rumah yang segitu besarnya, satu sarang burung aja udah bisa menjadi satu gedung, satu istana buat kerajaan yang namanya jin. Karena memang Allah menciptakan dia dari api, unik, bisa mengecil, bisa membesar. Jadi satu daun ini pun bisa ditempatkan puluhan jin, karena dia bisa mengecil seperti atom. Molekulnya dia lebih halus, lebih dari manusia. Ya seperti api lah. Begitu. Dia makan itu juga apa ya, janin perempuan. Wah, kalau itu ada pembahasan lebih panjangnya lagi. Itu Benar. itu nggak wajar Pak Ustaz. Betul. Pas keguguran, pas mau berangkat ke rumah sakit kan malam-malam, itu diikutin bau wangi Pak. Ya memang sebelum nyampe rumah sakit, bau wanginya hilang, nyampe rumah sakit udah nggak ada. Janinnya nggak ada. Ya memang itu ada pembahasan khusus. Kalau di dalam dunia kebatinan, dunia klinik, ada memang makhluk jin jahat, jin kafir yang memang senangnya makan seperti itu, makan janin segala macam. Ada kalau istilahnya kita orang Betawi, kadang-kadang orang lahir itu kan ada namanya nipas, selama 40 hari masih bawa darah. Kadang-kadang anak kecil bisa sering nangis segala macam. Ya, karena ada makhluk-makhluk begitu yang menyukai bau-bau anyir, bau-bau darah. Nah ini memang pembahasan khusus yang nggak ada di kitab-kitab umum gitu. Ada di literatur kitab-kitab klasik tentang pembahasan makhluk jin yang makan tadi janin, makhluk jin yang suka duit, tuyul. Itu memang itu kalau kita mau kita bahas di sini bisa. Ada apakah? Nah pertanyaannya, apakah jangan-jangan ada di tempat ini makhluk yang walau alam bisa jadi. Ya bisa jadi ada makhluk seperti itu. Kan tadi Mas bilang apa? Sering diketawain, sering apa? Berarti kan tempat ini ada penghuninya selain dari manusia yang nempatin di sini. Nah, tapi memang ada pembahasan lebih lanjut kalau soal janin itu. Ya kita mesti menghadirkan mediasi. Benar nggak mereka ada di sini? Tersebut akan didatangin. Iya, benarkah mereka yang ada penghuni di sini yang jahat makan janin tersebut sampai 2 kali tuh keguguran. 3 kali. Allahu Akbar. Terus tetangga depan rumah saya sini sama juga, pas kesini lagi isi nih perutnya, lagi ngandung, pulang udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Berarti udah banyak kejadian ya. Nah, mungkin gitu Sobat Segenap, tadi ada cerita sedikit dari Mas Supriyadi, terus ada penjelasan dari Dokter Hasim. Saya mau ke Bang Rijal atau Bang Purnadi nih, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak nih yang mau ditanyakan, karena kan kita sudah dari jam 10 tadi di sini gitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan gitu dari Bang Rijal atau Bang Purnadi. Nggak, kita ngikut aja. Ngikut ngapain? Kalau Mas Supriyadi sendiri nih di sini nih, kalau tadi kan udah diceritakan banyak gangguan, tapi kalau sosok-sosok sudah pernah melihat sosok apa nih? Kalau sosok sih belum, tapi ya itu kadang suara, kadang paling ya sosok bentuk binatang sih. Kata orang sini juga, misalkan ketemu sama ular yang hitam, jangan dibunuh. Oh iya, benar.
Itu kalau dalam syariat juga ada memang penjelasan seperti itu yang pernah Anda bahas di satu konten, bahwa makhluk-makhluk seperti itu bisa berubah menjadi ular hitam, kucing hitam, segalanya. Itu terserah dia. Bahkan ada pernah saya ada suatu pasien juga, dia berubah menjadi kodok besar segala macam. Yang nggak lazim. Punya kodok sebesar apa nih? Kodoknya tuh seperti ukuran kucing besar gitu, atau seperti pokoknya besar lah. Memang makhluk-makhluk seperti bisa berubah jadi apa-apa. Tetapi yang tadi Anda bilang, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya jin di muka bumi ini, dan mereka punya golongan-golongan. Ada yang ya kalau kita sebagai manusia awam gitu, bukan menjelekkan satu suku, ada yang mereka primitif juga, ada yang mereka punya teknologi tinggi, ada mereka yang punya ilmu tinggi, ada yang awam, sama seperti kita manusia begini. Jadi golongan-golongan seperti itu yang dimanfaatkan manusia lain. Contoh tuyul dimanfaatkan manusia bersekutu. Contoh kalau bahasa kita nyipe, pesugihan yang berbentuk ular, ada yang pesugihan berbentuk kera, macam-macam gitu. Sebetulnya mereka sih nggak ngapa-ngapain, tapi manusia yang niatnya. Iya. Karena Allah sudah mensyiratkan yang pernah dibahas di satu konten, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya setannya kadang-kadang manusia juga yang bikin. Setan yang berwujud nyata. Nah iya, karena udah janji iblis, ya Allah kalau engkau usir aku karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, aku akan membawa sebanyak-banyaknya anak turunan Adam ke dalam api neraka. Allah jawab nggak akan bisa, kecuali mereka nggak akan bisa karena mereka beriman kepada aku. Kecuali yang nggak beriman, ya ikut ke dalam api neraka. Nah itulah orang-orang yang nggak beriman itu yang bersekutu dengan makhluk-makhluk yang tadi. Walau alam, bisa jadi janin yang diambil tersebut dijadikan tumbal, walau alam. Karena memang ada ilmu-ilmu hitam yang seperti itu, untuk mempertajam ilmunya, untuk mempertajam kedikjayaannya. Mereka bersekutu dengan namanya jin-jin kafir. Nah berarti secara garis besar memang kehidupan manusia ini selalu berdampingan dengan kehidupan para jin. Sekali. Cuma nanti bagaimana kita menyikapi keberadaan jin tersebut gitu. Betul. Nah kalau ini dok mungkin agak sensitif nih pertanyaannya. Kalau tadi dokter bilang kan jin itu kan seperti apa yang kita keinginannya nih, seperti apa yang kita mau gitu. Bisa jadi yang tadi disebutkan, dokter juga sebutkan berupa ilmu hitam gitu. Ya iya. Kadang ya makanya mereka sudah menempati mungkin ribuan tahun, mungkin ratusan juta tahun, kita nggak sebelum Nabi Adam. Mereka sudah diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi. Kemudian mereka berbuat kerusuhan, diganti lagi sama makhluk yang namanya kita nih, manusia. Nah, logika kita kan begini, karena mereka yang udah ada lebih dulu, kan pernah Anda jelaskan di konten sebelumnya, mereka bisa melihat kita, ini para jin nih yang ada di sekitar ini, mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Nah, jadi ketika ada orang yang tergoda untuk melakukan satu kejahatan, nah disitulah jin-jin itu masuk. Kan Anda pernah bahas, ada yang namanya jin pendamping yang disebut korin, ada yang disebut korin pendamping malaikat. Apa tujuannya? Yang satu itu memang udah permintaan bapak moyangnya iblis untuk ditambahkan dua. Yang satu jin yang bisa masuk ke dalam aliran pembuluh darah kita, yang satu lagi jin korin yang untuk mengajak kepada keburukan. Jadi ketika diajak untuk keburukan, melakukan keburukan, ya itu jin yang korin sebelah kita. Ayo dah bikin kejahatan seperti apa, ayolah bersekutu dengan golongan gua, kasar begitu. Nah ketika dia mengajak untuk melakukan kejahatan seperti itu, kita kan nggak bisa, harusnya kita bisa memilah, ini sesuai syariat atau enggak, ini sesuai tuntunan agama atau enggak. Nah kalau tidak sesuai dengan tuntunan agama, ngikut. Dari situlah timbul persekutuan dengan yang namanya jin. Begitu. Tapi ini dokter kan udah jelasin juga tadi ya kan, terus Mas Supriyadi juga sudah menceritakan. Nah saya pengen nanya nih dok, sebenarnya
kalau seperti orang-orang yang Mas Supriyadi kerjakan ini kan sekarang pekerjaannya mungkin bisa dibilang sebagai penjaga kebun gitu kan di daerah sini. Nah itu ada nggak sih dok cara-caranya untuk menangkal hal-hal seperti itu atau untuk menjauhi seperti yang tadi dokter bilang kan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, jadi begini, ada sih. Ganggu-ganggu. Nah, jadi ada satu riwayat begini. Jadi ada satu kisah. Jadi ada saudagar, pedagang lah di satu gurun pasir. Kemudian dia membawa barang dagangannya nih. Dia membawa barang dagangnya melewati yang namanya hutan, yang melewati namanya padang pasir, ya namanya ya masa-masa tersebut kan belum ramai seperti sekarang. Satu ketika pedagang tersebut singgah di satu rumah kosong, rumahnya nggak ditempati kan sana. Nah pada saat dia menempati satu rumah kosong tersebut, dia merasa auranya nggak enak nih tempat ini. Jadi dia merasa kok seperti ada penghuni lain di rumah kosong ini. Nah pada saat itu beliau ingat satu ayat di dalam surat Al-Baqarah itu yang sering kita baca namanya ayat kursi. Nah mulai nih beliau tidur di dalam rumah kosong itu, mulai ada gangguan dari suara, kemudian ada seperti ada orang suara apa namanya ngedeham, suara seperti dia mendengar ada suara gerungan macan segala macam. Nah karena dia ingat dengan apa namanya hadis Rasulullah ketika kita berada di satu tempat membaca ayat kursi, beliau membaca itu. Pada saat dia setiap ada suara di pojokan rumah tersebut, beliau membaca sembari menghadap ke hadapan apa namanya, timbullah suara tersebut. Setelah itu dia baca, pada bacaan terakhir wala ya'udu hifzuma wa huwal aliyul azim, beliau mengulangi sampai beberapa kali. Selesai tuh gangguan tersebut di pojokan rumah tersebut. Beliau tidur lagi, ada lagi gangguan suara segala macam. Beliau baca lagi, dihadapkan apa namanya tembok yang ada suaranya begitu. Jadi setiap pada saat beliau mau tidur ada suara-suara aneh, beliau baca tersebut. Keesokan paginya setelah subuh beliau habis sholat subuh beliau bangun, dilihat pojokan-pojokan itu terbakar. Pojokan-pojokan rumah tersebut terbakar. Apa di situ? Ketika dia bacakan itu, jin-jin yang mengganggu di dalam rumah tersebut yang nggak mau pergi dengan bacaan ayat kursi dia terbakar. Makanya ada ayat-ayat ruqyah, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Salah satu cara kita menangkal gangguan jin membaca ayat-ayat ruqyah, membaca Al-Quran. Salah satunya adalah baca ayat kursi. Ketika kita membaca surat ayat kursi, Allah menciptakan namanya pagar-pagar gaib. Allah menciptakan namanya jeruji-jeruji gaib untuk melindungi kita. Yang pertama dari serangan gangguan jin, yang kedua dari serangan manusia jahat. Jadi tujuannya kita baca itu bukan sekedar buat jaga kita dari makhluk halus ya, tapi menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Salah satu cara kita menetralisir gangguan tersebut yaitu baca surat ayat kursi atau ayat-ayat lain seperti ayat ruqyah, ayat 10 pertama bacaan surat jin, 10 pertama bacaan surat surat Ar-Rahman. Ya ada bacaan surat Ar-Rahman salah satu ya ma'sarul jinni in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Nah itu salah satu ayat-ayat tersebut yang jin itu nggak bisa ganggu. Nggak mungkin Allah menciptakan satu makhluk yang mereka bisa ngelihat kita nggak bisa melihat. Logikanya kalau mereka nyerang kita babak belur dong, logikanya kan gitu. Tapi Allah sudah menciptakan, Allah sudah mendesain yang namanya syariat. Nah di dalam syariat tersebut ada yang namanya membaca Al-Quran. Nah itu salah satu untuk melawan gangguan-gangguan jin. Begitu. Nah jadi itu sobat segenap tadi juga udah disampaikan sampai penjelasannya. Terus sudah kita dengarkan juga cerita-cerita dari Supri ini. Selanjutnya mungkin Ani mau bertanya lagi nih. Kalau tadi dokter bilang kan kita bisa menangkal jin dengan ayat-ayat tersebut. Betul. Tapi Ani juga pernah denger nih dari teman-teman di luar, kasarnya gue udah pernah baca kayak gitu tapi masih diganggu juga. Apakah itu
termasuk ke dalam keyakinan kita atau bagaimana? Iya, iman. Itu bicara dengan iman. Ketika kita perbedaan orang sekarang dengan orang dulu, takaran imannya berbeda. Makanya kata Rasulullah begini, seandainya iman pada masa Sayyidina Abu Bakar, seandainya iman manusia ditimbang, itu lebih besar keimanan Sayyidina Abu Bakar di masa itu. Nah, apalagi masa sekarang, kita udah baca ayat kursi, udah baca Al-Falaq, udah baca An-Nas, rasa takut kita lebih besar ketimbang rasa keimanan kita, keyakinan kita. Jadi rasa takut kita lebih mengalahkan keimanan kita. Tapi rasa takut perlu. Karena rasa takut itu yang membuat manusia hidup. Manusia kalau nggak punya rasa takut nggak bisa hidup. Contoh, besok mau makan apa? Khawatir, takut. Otomatis kita bekerja. Nah, ketika rasa takut tersebut melebihi kadar iman kita, ya disitulah makhluk yang namanya setan bisa mengganggu kita. Yang karena yang tadi Anda bilang, dia bisa masuk melalui pembuluh darah kita. Dia bisa berbisik-bisik melalui jin korin kita. Jadi kalau rasa takut kita terlampau besar ketimbang dengan keimanan kita, keyakinan kita, ya makin dia bisa mengganggu kita. Begitu. Jadi itu Sobat Segenap, mungkin kalau dari kacamata dokter nih di tempat ini bagaimana nih? Karena nanti kan kita ada rencana ingin mediasi nih. Mungkin tapi dipisah nanti partnya gitu. Ya, betul. Iya, tadi sebelum kita mulai podcast, Anda udah coba melihat ada apa sih di tempat ini gitu. Emang kalau Anda lihat secara mata batin, ya namanya tempat seperti ini udah yang tadi disebutkan, ada suara kuntilanak, ada suara apa. Ya berbagai macam makhluk aneh, kalau disebutin udah banyak lah tempatnya, sarangnya ini gitu. Tapi ya apapun mereka gitu ya bentuknya, ini kita nempatin yang mereka udah nempatin duluan gitu intinya. Jadi kalau kita menganggap mereka ada dan kita merasa bisa berdampingan, ya silakan berdampingan. Cara berdampingan dengan mereka dengan iman, cara berdampingan dengan mereka dengan akhlak kita gitu loh. Jadi kepada manusia kita berakhlak, kepada makhluk-makhluk seperti itu kita berakhlak. Contoh, ini kita habis masak air panas misalkan, jangan main buang-buang aja. Kita nggak tahu di pojokan itu ada anaknya jin lagi, gitu kan. Jadi nggak sembarangan. Contoh, kita main ada adabnya juga gitu. Ya iya, main kucing sembarangan, atau kita buang air sayuran udah basi, main buang sembarangan segala macam. Ada adabnya gitu. Jadi kita berdampingan dengan manusia ada adabnya, berdampingan dengan jin pun karena kita ada di tempat yang logikanya banyakkan dia penghuninya juga ada adab. Kalau di sini ada, tadi ada makom katanya kan, ada makom orang-orang sini ya yang udah lama. Ada dua makom. Kita kan nggak tahu makom itu mempunyai aura apa, makhluk apa yang menghadirkan makhluk-makhluk halus makin banyak di tempat ini. Jadi kalau Anda lihat memang ya udah biasa lah, kebun-kebun gini ada yang namanya kuntilanak, ada yang namanya jin hitam, ada yang namanya makhluk-makhluk pesugihan segala macam di sini banyak. Tapi mereka sebetulnya nggak ngapa-ngapain, manusia jahat aja memanfaatkan mereka. Mereka ganggu, ya kalau mereka diganggu, terus mereka ganggu nggak ketawa, ya namanya makhluk begitu. Emang demennya ketawa, emang demennya nangis, emang demennya bikin suara-suara aneh-aneh. Tinggal tadi mental kita, iman kita lebih besar nggak dari rasa takut kita. Ada orang yang cuek aja berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ya tergantung dari kitanya. Gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin ini akhir dari konten kita pada kali ini, dan nanti ada konten lanjutannya. Tapi sebelumnya saya mau tutup dulu. Tadi juga udah disampaikan keresahan dari Mas Supriyadi, dan tadi Dr. Hasim juga sudah menjelaskan, dan ditambah ada cara penangkalannya ya dok. Tadi cara penangkalannya bagaimana sih menangkal dari makhluk-makhluk astral tersebut yang sifatnya sudah lebih dahulu ada sebelum manusia ini ada, seperti itu. Mungkin dilanjut
di part kedua untuk mediasinya mungkin ya dok ya. Iya, oh iya tadi ada satu yang terlewat tuh, soal apa tadi, kambing ya yang dipelihara sama. Iya. Ya tadi Ane jelaskan. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang sifatnya nyari tumbal. Ya kalau orang wah minum darah segala macam, wah itu nanti kejauhan kita seperti itu. Jenis-jenis seperti itu gitu. Iya, ada yang menyukai tadi janin, ada yang menyukai. Tapi lebih ekstrim sih. Kalau janin itu kedengarannya lebih apa ya, kejam atau lebih apa ya. Jadi kalau dia cuma ngambil namanya kambing sih wajar, tapi kalau nyawa manusia yang diambil kan begitu. Tapi mungkin itu gini kasar. Itu peringatan buat yang ada di sini. Itu lu udah gua kasih peringatan, lu melihara kambing 30 ekor aja setiap bulan tuh pasti ada yang mati. Logika kita ya harusnya ya buat peringatan kita gitu loh, orang-orang yang hamil, orang-orang yang niat punya anak, jangan dah ke kebun ini, logikanya kan harusnya seperti itu. Terus gimana cara mengatasi? Wah itu nanti terlampau jauh lagi. Kita namanya bersihin satu tempat kalau kayak gitu kan, bersihin kebun kan. Kita nanti kalau memang mesti ada mediasi, coba kita mediasi. Gitu. Tapi intinya tadi Ane bilang, ya mungkin ketika kambing itu hilang satu itu buat peringatan, Warning gitu. Iya. Nyawa lu mau gue ambil kasar kan gitu. Karena memang makhluk-makhluk seperti itu mereka punya aura, punya energi. Jadi ibarat kata kalau kita kesenggolan aja hawanya meriang, hawanya panas dingin. Energi mereka beda sama energi kita. Ya kayak contoh kita seperti ini ya karena kita rame-rame aja. Masih punya keberanian nyari keroyokan gitu. Ya harus coba sendiri. Mungkin orang Rijal mungkin berani kalau sendiri. Dia yang takut. Gitu aja sih penjelasan soal kambing. Kalau menurut saya itu sekedar warning sih, sekedar peringatan. Terus sama melihara lele gitu segala macam. Iya karena memang ada tanah-tanah khusus yang nggak mau dia ditempati jadi warung, misalkan tanah itu nggak cocok. Ditempati buat berdagang, tanah itu nggak cocok. Memang ada karakter tanah seperti itu. Makanya kalau kita mau flashback jauh ke belakang tadi Ane bilang ya karena makhluk-makhluk tersebut udah nungguin duluan di situ. Tapi kitanya aja yang nggak tahu caranya. Nah tujuannya ada orang-orang ahli kebatinan, tujuannya ada para kiai, para ustadz belajar ilmu hikmah. Ya untuk menetralisir yang seperti itu. Ada namanya ayat-ayat ruqyah segala macam. Tujuannya untuk menetralisir yang tempat-tempat yang seperti ini. Kenapa kambing mati? Orang itu mesti dinetralisir kan. Gitu. Mungkin besok-besok bosnya tinggal ngomong ke dokter lah. Asik. Harganya sini ya. Iya. Bukan promo sih. Iya. Oke, jadi gitu sobat segenap, sedikit penjelasan menyambung konten kita pada sebelumnya, yang sebelumnya dan ditambah dengan cerita-cerita Mas Supriyadi sudah disampaikan juga cara penangkalannya. Nanti juga akan insya Allah kita lakukan mediasi di sini untuk mengetahui sebenarnya apa yang ada di sini, fenomena-fenomena apa yang ada di sini. Untuk teman-teman segenap, sobat segenap, jangan lupa terus di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya untuk membangun channel kami. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kritik dan saran boleh dituangkan di dalam komentar. Seperti itu. Mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan lagi dok? Insya Allah cukup. Mungkin cukup dari konten ini, cukup sekian. Saya akhiri bersama teman-teman dan dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.